Kalau sayang, buruan bilang. Baru tahu rasa loh kalau sampai diambil orang. Hihihi. Bukan cuma ungkapan aja sih, rasa sayang ternyata juga bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Misalnya, tolong-menolong, memberikan hadiah, liburan ala selebriti, sampai diajak ke pelaminan tuh. Buat yang jomblo, jangan baper ya. Hehehe. Lanjut, kita ke Biren yang terletak di Aceh. Di sini sangat terkenal dengan kuliner sie itek. Itu tuh kuliner nikmat olahan itik dengan kuah rempah. Pems, 12 hingga 20 jenis rempah yang digunakan dalam hidangan ini. Gak heran kalau aroma rempahnya kuat banget deh. Hehehe. Untuk mengurangi amis, jangan lupa tambahkan garam dan potongan itik ya. Disusul air perasan asam jawa supaya rasanya semakin nikmat. Sebenarnya sih ada dua jenis olahan sie itek, Pems. Ada masak putih dan masak merah. Bedanya hanya jumlah cabai yang dipakai saja kok. Bumbu tambahannya ada merica, ketumbar, biji pala, dan kemiri. Bumbu rempah ini sakti untuk menghilangkan bau amis loh. Lanjut, marinasi itik dengan bumbu, Pems. Jangan lupa tambahkan ketumbar bubuk, kelapa sangrai, cabai merah bubuk, dan air, Pems. Masak sampai bumbu meresap sempurna deh. Oh iya, proses memasak menu ini masih memakai kuali tanah dan kayu bakar loh, Pems. Katanya sih bisa membuat rasa masakan menjadi lebih nikmat. Oh iya, sie itek ini bisa disebut dengan hidangan karinya masyarakat Aceh. Menu ini jadi makanan wajib saat bulan Ramadan tiba. Tenang, kuliner ini juga sudah bisa didapatkan dengan mudah kok. Soalnya udah jadi menu sehari-hari bagi warga Serambi Mekah. Setelah ayam mendidih, tambahkan air asam jawa, kunyit bubuk, dan cabai bubuk. Masak sampai kuahnya mengental. Terakhir tinggal tambahkan santan. Jadi deh. Pagi-pagi udah disajikan kuliner kelas berat aja nih. Mana tahan. Menu botram ini disajikan dari aneka kerang, Pems. Bayangin aja, ada 11 jenis kerang yang dipakai loh. Ada kerang darah, kerang batik, kerang kampak, kerang ijo, kerang salju, kerang oyster, kerang simping, kerang bulu, kerang tahu, kerang bambu, sampai kerang madu. Komplit. Tapi kurang lengkap kalau makannya nggak bareng kamu ya. Hea. Pems, pengolahan kerang botram ini nggak bisa sembarangan. Semua kerang harus direbus 2 kali untuk menghilangkan kotoran yang menempel di badannya. Selain itu juga bisa membuat kerang menjadi matang sempurna. Selanjutnya, kerang dioseng sebentar saja. Maklum, bumbu dan sayur yang dipakai sudah matang, Pems. Bukan cuma ayam, kerang juga bisa diolah geprek loh. Kalian baru tahu ya? Wah, nggak up to date nih. Hihihi. Oh ya, kerang yang dipakai biasanya jenis kerang hijau, Pems. Soalnya harganya relatif lebih murah dan kandungan gizinya juga jangan dianggap remeh. Bukan cuma direbus, kerang juga nikmat diolah dengan telur dan dibalut dengan tepung, Pems. Proses goreng bisa membuat teksturnya menjadi lebih kering dan renyah. Kriuk-kriuk gitu deh. Sama seperti ayam geprek, sambal pedas menjadi ciri khasnya. Dijamin bisa menggigit lidah, Pems. Hihihi. Masih kurang? Tenang, ada yang lebih fancy nih. Namanya oyster mozzarella. Pems, kerang yang satu ini menggunakan jenis kerang oyster alias kerang tiram. Kerang yang bertabur keju mozzarella ini dibakar langsung di atas wajan sebagai wadahnya. Nggak cuma nikmat, kerang ini memiliki nutrisi yang penting bagi kesehatan. Mulai dari zinc, zat besi, kalsium, sampai kalium yang baik untuk tubuh. Mantap! Ibarat aku sama kamu, Fems, makan sie itek paling pas bersama pacri nanas. Pokoknya sudah jodoh dan sulit dipisahkan gitu deh. Hihihi. Proses bikinnya juga simple, Fems. Nanas yang sudah matang dikupas dan dipotong kecil-kecil. Agar teksturnya nggak mudah hancur, nanasnya direndam dalam air kapur sirih selama 30 menit sampai 1 jam. Fems, bumbu yang digunakan untuk pacri nanas cukup diiris tipis saja. Setelah ditumis dan mengeluarkan aroma harum, tinggal masukkan potongan nanas saja. Biasanya sih menu ini hadir ketika ada acara pesta pernikahan atau acara adat. Nikmat tiada tara.
Menu bumbu kuning ini, fams, dibuat dari ikan koyo. Rasanya dijamin top markotop. Bumbu ikan kuning membutuhkan ketumbar, kemiri, bawang, cabai, dan kunyit yang dihaluskan. Agar rasanya lebih segar, bisa tambahkan tomat, fams. Tumis bumbu sampai harum ya. Kalau aromanya sudah tercium, masukkan ikan cuek yang sudah direbus. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya. Kalau sudah mendidih, langsung sajikan deh. Di zaman yang serba modern ini, mawar bisa diberikan ke pasangan. Nggak hanya berbentuk bunga saja, masyarakat kreatif dari Surabaya berhasil mengkreasikannya dari bakpao. Uniknya, bakpao ini bisa disulap ala-ala buket gitu. Nggak cuma romantis, tapi bisa bikin perut jadi melankolis. Hihihi. Bakpao ini dibuat dengan bahan dan cara yang sama seperti bakpao kebanyakan. Yang pasti ada yeast, yaitu semacam mikroorganisme hidup yang bisa berkembang biak dengan memakan gula. Nah, yeast ini bertugas untuk mengembangkan adonan bakpao, fams. Selain tepung terigu, ada tambahan telur dan minyak sayur yang berfungsi untuk menghaluskan dan melembutkan tekstur adonan. Agar adonannya bisa mengembang sempurna, diamkan kurang lebih 15 menit, fams. Biar ukuran antar bakpaonya sama, tinggal ditimbang yang rata. Hihihi. Udah tahu kan kalau makanan yang satu ini berasal dari Tionghoa. Bak sendiri artinya babi, sedangkan pao berarti membungkus. Meskipun di negara asalnya berisi babi, di Indonesia sih sudah disesuaikan dengan lidah dan adat masyarakatnya. Isinya juga lebih beragam, mulai dari kacang hijau sampai coklat. Tinggal dikukus sekitar 15 menit. Bakpao yang telah matang kemudian disusun sampai menjadi buket deh. Kalau ngomongin tentang buket alias rangkaian bunga, ternyata buket ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno, pada abad 2500 sebelum Masehi. Oh iya, fams, bakpao bentuk bunga mawar ini juga bisa disulap jadi kue tart loh. Jarang-jarang tuh ada kue tart yang terbuat dari bakpao. Keren banget. Duh, imut-imut banget kue pie ini. Warna-warni kue pie ini enak dipandang, fams. Sama indahnya saat melihat wajah kamu. Hihihi. Uniknya, fams, rasa dan bentuk kue pie bisa disesuaikan dengan selera. Jadi nggak ngebosenin deh. Oh iya, pie sebenarnya sejenis pastry yang sangat terkenal di Amerika. Kue panggang ini sudah terkenal sejak zaman Mesir kuno. Dulu tekstur kulit pie keras dan padat. Sebelum menjadi makanan ringan, kue pie juga digunakan untuk membungkus daging agar tetap lembab dan tidak mudah busuk. Kulit pie ini dibuat dari campuran mentega dan tepung terigu. Aduk deh sampai kalis. Fams, tepung terigu ini diperoleh dari biji gandum yang bisa membentuk gluten pada adonan. Jadinya teksturnya lebih elastis dan tidak mudah hancur saat dicetak dan dimasak. Kemudian adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Pastikan adonan padat dan rata ya, biar pie bisa matang dengan sempurna. Lanjut, oven selama 10 menit, fams. Sekarang kita bikin flanya. Campur aja tepung terigu, maizena, dan kuning telur. Kuning telur bisa membuat tekstur kue menjadi lebih lembut, legit, dan mantap. Setelah mengental, langsung masukkan krim dan vanili untuk memperkuat rasa. Aduk sampai semua adonan rata ya. Tinggal beri isian fla deh. Isi sesuai dengan pesanan, fams. Jangan lupa beri coklat pada bagian dasar pie supaya tekstur pie tetap renyah. Langsung deh masukkan fla dan isian buahnya sesuai selera. Kalau sudah kayak gini sih, tandanya sudah bisa dinikmati. Dijamin makan nggak mau berhenti deh. Mochi emang terkenal sebagai kudapan khas Sukabumi. Di Bandung ada juga loh mochi inovasi baru yang diolah dengan cara dibakar. Nggak cuma enak, tapi bisa bikin perut kenyang. Maklum, beras ketan yang digunakan memiliki kandungan serat yang cukup. Dijamin perut terhindar dari sembelit deh. Sama seperti mochi pada umumnya, selain tepung ketan, mochi juga dicampur dengan gula pasir dan air, fams. Supaya warnanya lebih menarik, bisa tambahkan pewarna makanan. Campurkan tepung ketan sampai teksturnya kalis, fams. Lalu bentuk menjadi bola-bola kecil. Kalau biasanya berisi isian khusus, mochi yang satu ini nggak pakai isian apapun.
So, tinggal rebus sampai teksturnya kenyal. Mochi yang sudah matang lanjut ditusuk layaknya sate, fams. Terus bakar mochi menyerupai sate biasanya. Hihihi. Jangan lupa kasih bumbu saus karamel, saus stroberi, dan green tea. Ini nih yang menjadi alasan mochi nggak dikasih isian. Beri taburan wijen dan kacang almond sebagai topping mochi bakar. Beh, istimewa! Eits, bukan cuma coklat biasa, fams. Kudapan ini berisi olahan pisang, biasa disebut dengan sale som. Dalam bahasa Aceh, som artinya tersembunyi. Maksudnya sih pisang sale disembunyikan di dalam coklat. Hihihi. Pisang sale yang digunakan dalam pembuatannya harus di oven kembali selama 10 menit supaya teksturnya kering. Pisang yang sudah lunak dipotong kecil, fams. Selanjutnya campur coklat cair dan aduk sampai rata. Kemudian dibentuk bulat dan susun di dalam wadah. Selanjutnya tutup dengan lelehan coklat kembali, fams. Agar lebih menarik, beri taburan permen warna-warni dan parutan keju. Tunggu hingga tekstur coklatnya keras, lalu kemas deh. Ngomongin sale pisang, ternyata kudapan ini nggak hanya ditemukan di sekitar Pulau Jawa saja. Aceh juga punya kok. Fams, pisang yang digunakan dalam pembuatan sale jenis pisang awak yang sudah matang. Jenis pisang ini banyak ditanam di daerah Aceh Besar, Aceh Utara, dan Biren. Pisang ini terkenal dengan rasanya yang manis dan berkhasiat mengobati gangguan lambung. Harganya juga relatif murah dibandingkan jenis pisang lainnya. Kalau belum terlalu matang, pisang awak bisa digantung dan diangin-anginkan di ruang terbuka selama 10 hari supaya bisa matang secara alami. Setelah dikupas, pisang disusun di atas para-para atau susunan bambu. Di bawahnya diberi perapian untuk proses pengasapan. Biasanya pisang ini didiamkan selama 2 hari 2 malam untuk menghilangkan kadar airnya, sehingga pisang jadi lebih tahan lama. Proses ini juga yang bisa membuat tekstur pisang menjadi lebih lembut. Beda banget deh sama pisang yang diawetkan dengan cara dijemur. Oh iya, api yang digunakan untuk proses pengasapan ini nggak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Soalnya bisa berpengaruh pada rasa dan teksturnya. Saat diasapkan, pisang dibolak-balik selama 6 kali ya. Cara ini dilakukan untuk menghasilkan cita rasa pisang yang terbaik. Kalau pisang sudah berubah warna, artinya sale pisang sudah matang. Bisa langsung dikemas dan dipasarkan. Mantap jiwa! Eits, kita nggak lagi di luar negeri kok. Pemandangan mirip di Maldives ini masih ada di Nusantara kita tercinta. Tepatnya di Gorontalo, fams. Suasana di sini makin romantis karena ada hamparan pasir putih berbentuk cinta. Banyak yang mengenal tempat ini dengan sebutan Pulau Cinta, fams. Pulau pasir kecil ini terletak di Teluk Tomini yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Dari pusat kota menuju dermaga jaraknya sekitar 3 jam ke arah barat, fams. Kalau sudah sampai di dermaga, kalian bisa menempuh perjalanan dengan kapal, fams. Nggak berasa kok, hanya sekitar 15 menit aja. Apalagi sambil melihat pemandangan yang cantik banget. Sebagian orang percaya tempat ini disebut Pulau Cinta karena dulunya menjadi lokasi pertemuan rahasia antara Pangeran Gorontalo dengan putri saudagar Belanda. Fams, di sekeliling pulau pasir ini dibangun 15 cottage yang didesain romantis banget. Wisatawan yang menginap juga disuguhi pemandangan yang indah dan langsung menghadap laut. Uniknya sih, bentuk cottage ini sengaja dibuat meniru rumah adat masyarakat sekitar. Kemudian masing-masing cottage dihubungkan oleh jembatan kayu untuk mengitari pulau pasir di bagian tengahnya. Cantik kan? Nah, disinilah pusat dari segala aktivitas, fams. Kita bisa bermain ayunan atau sekedar jalan-jalan menikmati halusnya pasir putih. Kalau mau kenalan sama penghuni laut, ikan-ikan gemes boleh juga tuh. Kalian bisa bebas snorkeling sepuasnya. Nggak perlu jauh ke tengah laut. Cukup di sekitar cottage, kita bisa menikmati jernihnya air dan melihat biota laut. Tenang, nggak bakal terbawa arus kok. Soalnya nggak ada ombak sama sekali. Tapi tetap harus waspada ya. Nggak jauh dari cottage juga ada palung tuh.
Fams, jumlah cottage di sini terbilang terbatas. Suasananya juga tenang banget. Kalau mau dapat suasana romantis, datang aja ke Pulau Cinta. Jangan lupa bawa pasangan ya. Hihihi. Kalau nggak mau capek tapi ingin dapat hasil foto yang memuaskan, kalian bisa kunjungi tempat wisata kekinian ini. Dijamin puas deh narsisnya. Hehehe. Tempat ini memiliki tema makanan manis yang warnanya gemes-gemes banget. Kalau sudah dapat tiket, lepas sepatunya dulu ya, supaya lebih bersih dan nyaman. Dunia dessert ini berada di salah satu mall di Bekasi, Fams. Wisata kekinian yang sudah ada sejak tahun 2018 ini dibuka untuk umum tanpa ada batasan umur. Tapi anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun harus tetap didampingi oleh orang tua ya. Ada 9 area yang masing-masing dipenuhi oleh berbagai replika dessert manis, Fams. Yang ini namanya donut area. Mulai dari background sampai hiasan gantung, semuanya serba donat warna-warni tuh. Buat yang suka es krim, wajib banget masuk ke popsicle area. Tuh lihat, dinding ruangannya dihiasi dengan potongan es krim yang seolah-olah meleleh. Jadi pengen buru-buru makan es krim nih. Di area ketiga ada candy canes area. Pengunjung bisa menyusuri barisan permen berbentuk stick berwarna pink dan biru, Fams. Wah, bisa sedikit nostalgia dengan main jungkat-jungkit nih. Seru! Ada juga area ice cream dengan latar 3 dimensi berbentuk ice cream cone. Lampu hias gantungnya juga berbentuk ice cream cone loh. Ini yang gak kalah seru, Fams. Area marshmallow yang terkenal dengan teksturnya yang lembut dan kenyal. Terdapat potongan busa layaknya marshmallow asli tuh. Eits, jangan dimakan ya, Fams. Hihihi. Kalau yang ini lollipop area, Fams. Lokasi ini mengingatkan kita dengan film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Pengunjung bisa menyusuri jalan yang dikelilingi oleh bukit berwarna pink berisi permen dan lollipop raksasa. Ada beruang tuh. Area ini bernama Gummy Bear Area ya, Fams. Kalau sudah lumayan capek, bisa santai sebentar di pool area ya. Jadi berasa mandi bola ya. Hihihi. Jangan lama-lama istirahatnya. Menutup perjalanan manis di dunia dessert, nggak ada salahnya nyobain photo booth area. Ini sih lokasi wajib dikunjungi sebelum pulang, Fams. Jadi punya stok foto berlimpah deh. Hihihi. Di hari kasih sayang, bunga, coklat, dan boneka udah biasa jadi barang untuk mengekspresikan kasih sayang. Kalau dikasih boneka kuno alias old school ini, baru luar biasa. Boneka ini dikenal dengan country doll yang mengusul style country khas Amerika. Oh iya, Fams, boneka ternyata biasa dijadikan mainan anak yang bertahan sepanjang zaman. Katanya sih boneka digunakan oleh semua peradaban yang sudah ada. Nah, boneka dengan bentuk halus ini sudah ada sejak abad ke-14. Berbeda pada 2000 tahun sebelum Masehi, saat itu boneka dibuat dari tanah liat dan digunakan untuk keperluan ritual. Berbeda lagi saat abad ke-19, para pembuat boneka saling bersaing untuk menghasilkan yang terbaik. Dari sinilah berbagai karakter boneka bermunculan, mulai dari boneka bayi yang bisa berkedip, sampai yang memerlukan baterai untuk bergerak dan menangis. Ternyata boneka ini tidak hanya digemari oleh masyarakat Jawa Barat aja, tapi sudah dikirim hingga ke Sulawesi, Kalimantan, dan Jayapura. Salut deh! Buat yang jomblo, nggak usah baper, lihat ritual lamaran gini. Dalam adat Aceh, perlengkapan paling penting untuk disiapkan adalah suson ranup, Fams. Itu loh, rangkaian sirih yang digunakan untuk acara adat. Tidak hanya pesta pernikahan saja, acara lamaran yang dikenal dengan nama Jak Baranup juga wajib terdapat susunan sirih, Fams. Gadis Aceh dianggap sudah sah menjadi calon istri orang kalau sudah diantar suson ranup oleh keluarga pria. Kalau enggak, bisa-bisa lamaran nggak bakal diterima oleh keluarga perempuan tuh. Fams, kalau rombongan pengantin pria sampai di rumah pengantin wanita, langsung disambut dengan tarian Ranup Lampuan. Tari ini untuk menyambut tamu sebagai simbol ungkapan terima kasih dari pemilik rumah. Tapi hanya untuk menyuguhkan sirih aja ya. Tari Ranup Lampuan berasal dari kata ranup, yang artinya sirih. Kalau lampuan berarti tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakkan sirih. Fams,
Penari Ranu Pelampuan biasanya berjumlah 5 hingga 7 orang. Awalnya sih diiringi oleh musik lengkap. Kalau sekarang hanya diiringi alat musik tradisional berupa serune kale dan rapai atau genderang. Kemudian keluarga pengantin pria dipersilakan memasuki rumah untuk membicarakan acara pernikahan deh. Kalian baper, buruan dilamar deh pasangannya, nanti nyesel loh. Hihihi. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Biar makin sayang, nonton terus Ragam Indonesia supaya bisa mencintai budaya Nusantara. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.